Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang lanjut lagi kita belajar matematika. Sekarang kita akan bahas tentang masih statistika deskriptif, cuma kita akan belajar tentang desil dan persentil ya. Kemarin kita di video sebelum kita udah belajar kuartil. Bagi yang belum, silakan belum tahu, belum paham tentang kuartil bisa cek di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas tentang desil dan persentil. Sebelumnya kalau kita ngomong tentang si kuartil itu berarti kita ngomongin tentang sebuah kumpulan data yang dipotong menjadi 4 ya, karena kata-kata quart ya. Nah, sekarang ada kata-kata desil. Nah, kalau desil berarti dia akan memotong data menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian kalau persentil berarti udah paham ya. Kalau desil ada 10 bagian yang sama, berarti kalau persentil adalah 100 dipotong menjadi 100 bagian yang sama. Ini lebih kecil lagi ya. Nah, kalau kuartil 4 bagian yang sama, desil 10 bagian yang sama, persentil 100 bagian yang sama. Terus bagaimana penghitungannya atau proses yang antara kuartil, desil dan persentil itu sama aja. Yang pertama adalah kita cari kelasnya dulu ya, cari kelasnya. Untuk yang desil misalkan DI, ya ini kita cari data ke berapa. Data ke nya adalah I nya nanti dibagi dengan 10. Misalkan desil ke-2 berarti 2/10, desil ke-3 berarti 3/10 daripada N. Ya udah tahu konsepnya, paham ya. Kemarin kita bahas kuartil berarti I/4N. Kalau desil berarti I/10N, D7 berarti 7/10N, dan seterusnya. Berarti kalau persentil udah paham juga, berarti data ke I nya dibagi dengan 100N ya. Persentil 75 berarti 75/100 daripada N. Nah itu dia ya. Setelah dapat nih kelasnya, apa yang harus dilakukan? Biasa formulanya, rumusnya. Untuk desil ke I itu sendiri adalah sama aja kayak kuartil ya, tepi bawah ditambah dengan, kalau di sini berarti I/10N dikurangi dengan sigma FK, frekuensi kumulatif atau sebelumnya, atau F-1-nya. Terus di sini frekuensi daripada si kelas desilnya itu sendiri, nanti dikali dengan C atau interval kelas atau panjang kelas, lebar kelas sama aja. Persentil juga sama konsepnya. Jadi antara kuartil, nah yang di sini cuma beda di I/10N, I/100N, I/4N kalau kuartil. Sisanya selainnya adalah sama. Oke, gitu aja ya. Oke, berarti konsepnya kita tahu bahwa desil, persentil, dan kuartil adalah sama aja, cuma pemotong atau memotong berapa bagian yang sama. Nah, itu pembedanya. Oke. Konsepnya juga sama. Yang pertama cari kelas, yang kedua adalah masukin formulanya. Selesai. Oke, sekarang kita coba untuk ngebahas desil dan persentil melalui tabel yang sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita hapus dulu. Oke, contoh misalkan kita mau cari berapa ya, desil ke-6 deh ya, desil ke-6 ini kalau nggak salah kemarin ada 40 data ya. Nah itu dia N nya. Nah desil ke-6 berarti kita cari kelasnya dulu ya, cari kelas D6. Langkah pertama berarti kalau gitu kita punya data ke berapa, berarti data ke-6/10 dikali dengan N nya adalah 40. Coret-coret 6 kali 4 berarti kita butuh data ke-24. Kemarin di sini data ke-1 sampai 4, ini 5 sampai 4 tambah 20, 24. Nah, ini pas nih ya. Berarti kalau gitu desil ke-6 berada di kelas 151 sampai 160. Oke, berarti kita punya kelas desil ke-6 yaitu dari di 151 sampai 160. Nah, dari sini sama juga kita butuh apa? Tepi bawah. Tepi bawah masih ingat batas bawah atau yang paling kiri ini 151 dikurangin setengah sehingga kita punya 150,5. Kemudian tadi ada sigma daripada FK atau kumulatif sebelumnya, berarti yang sebelumnya dia atau di atasnya dia jumlahinnya cuma 4 ya, cuma 4 aja. Ini sigma FK nya karena nggak ada lagi di atasnya, berarti kita punya 4. Kemudian frekuensinya si desil ke-6 itu, kelas desil ke-6 adalah di dia itu ya 20 ya, udah jelas 20. Kemudian apalagi
frekuensi si C nya interval kelasnya berarti antara dari 151 sampai 160 dan setiap kelas semuanya sama. Itu ada bilangan bulatnya ada 10 ya, dari 151, 152, 153 itu pokoknya 153 sampai 160. Oke, langsung kita cek saja desil ke 6, berarti tepi bawahnya 150,5, kemudian ditambahin dan I per 10N nya di sini ya, 24 dikurangin X sigma FK atau sebelumnya, yaitu ini 4 per frekuensinya dia adalah 20 dibagi dengan dikali dengan si C nya adalah 10, coret berarti 150,5 ditambah berapa ya, 20 bagi 2 adalah 10, berarti 160,5. Nah ini dia desil ke-6, jadi pojokannya dia ya, karena dia di 24 D6 itu data ke-24 di pojokannya si data tersebut. Oke, udah paham ya berkaitan dengan desil. Kemudian kita coba cek yang berkaitan dengan si persentil ya. Kita hapus dulu. Nah, persentil kita coba persentil berapa ya? Persentil bebas saja ya. Misalkan 92 ya, 92 persentil 92. Nah, persentil 92 sama juga konsepnya, kita cari kelasnya dulu. Cari kelas persentil 92, berarti kita coba data ke-nya, data ke 92 per 100 dikali dengan N, tadi N nya berapa? 40 ya, coret berarti tinggal 92 dikali 4, kemudian kita bagi dengan 10, berapa tuh? 92 dikali 4 itu adalah 368, berarti kita coba data ke 36,8 ya, nggak apa koma-koma, ini bebas-bebas saja. Berarti tadi berapa ini? 1 sampai 4, ini 5 sampai 4 tambah 20, 24, kemudian 25 sampai 24 nya ditambah 14 itu ada 38. Nah, berarti data ke 36,8 pastinya ada di kelas 161 sampai 170 karena pasti 25, data ke 25 sampai 38. Oke, kita punya kelas kelas persentil 92 adalah di kelas 161 sampai 170. Oke, sama semuanya ya. Kita cari tepi bawah ya. Di batas bawahnya dia 161 dikurangin setengah sehingga kita punya 160,5. Kemudian kita punya sigma FK-nya dia atau frekuensi sebelumnya dia di atasnya dia. Nah, di atasnya dia ada 4 sama 24 ya. 4 dan 24 berarti 24 ya. Kemudian frekuensi kelasnya dia yaitu berapa? 14 ya. Kemudian C nya tetap sama 10. Udah kita substitusi ke formulanya aja langsung. Maka persentil 92 adalah 160,5 ditambah dengan I per 100 ini berapa? 36,8 dikurang FK nya 24, kemudian frekuensi dia 14 dikali dengan nggak muat, sip 10 ya, itulah pokoknya 160,5 ditambah dengan 36,8, kemudian dikurangin 24, kemudian dikali 10, kemudian dibagi dengan 14, ternyata 9,14. Oke, tinggal dijumlahkan dengan si 160,5 berapa tuh? 169,64. Nah, kira-kira begitu ya. Sip. Jadi persentil 92 adalah 169,64, berada di kelas 160 sampai 170. Oke, begitulah yang dapat kita bahas berkaitan dengan desil dan persentil. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap berlatih dan assalamualaikum.